Sudah terekam, sudah ya. Baik, ini Cisco Packet Tracer ini kan aplikasi untuk mensimulasikan jaringan, ya. Nggak usah direkam, Mbak, saya rekam layar. Sudah saya rekam nih, layarnya saya rekam nih. Nah, lah ada di sini. Nanti saya share. Di sini ada network device ya lo. Terus di bawah di dalam network device nih ada router, ada switch, ada hub, wireless, security dan WAN ya. Terus end device ini biasanya isinya komputer, laptop. Ini banyak ya di sebelah sini. Kalau yang home isinya nih alat-alat. Jadi kalian bisa praktikum IoT di sini juga. Nah, terus smart city juga ada. Industrial, kemudian apa ini? Power grid ya. Kemudian nih komponen-komponen MCU, SBC. Nah, ini kabelnya. Ini kabel petir biasanya. Kabel petir tuh kabel yang otomatis ya, cuman kita nggak menentukan kabelnya kabel apa, portnya port berapa, itu kita nggak menentukan ya. Ini kabel konsol, ini kabel strike, ini kabel oke. Kalau yang kemarin kita praktekkan minggu yang lalu, misalnya ada akses pointnya pakai yang ini ya kemarin ya. Terus kalau config-nya kita klik langsung di sini ya kan. Padahal akses point tuh kan nggak ada layarnya. Berarti kan kalau ingin mengkonfigurasi akses point itu harusnya pakai apa? Pakai laptop ya. Begitu juga switch. Kalau kalian perhatikan switch yang sana itu kan nggak ada pencetannya untuk mengkonfigurasi ya. Berarti dia harus dikonfigurasi menggunakan laptop. Nah, switch pada Cisco juga sama. Ini saya ambil yang ini. Nah, ini memang di sini ada fasilitasnya. Kalau kita klik, terus nanti bisa di sini bisa kita lakukan konfigurasi di bagian CLI langsung atau di bagian config juga bisa. Tapi ini tidak menggambarkan seaslinya ya, tidak menggambarkan realitas aslinya. Nah, bentuknya switch Cisco itu kalau kita lihat di bagian fisikal seperti ini ya. Ini bagian depannya. Ada berapa port ini? 24 tambah yang ini 2 jadi 26 ya. Jumlahnya jadi 26. Ini bagian belakangnya. Ini ada cucukan listrik. Ini ada port yang sama tapi tidak digunakan untuk koneksi jaringan tapi untuk mengkonfigurasi. Namanya port konsol ya. Nah, port konsol inilah yang digunakan untuk mengkonfigurasi switch-nya. Ini kalau dikenali lagi udah maksimal. Ya. Biasanya yang 2 biji yang berbeda ini kecepatannya lebih tinggi daripada yang banyak. Ya, ini biasanya Gbps, yang ini biasanya Mbps. Ini 100 Mbps, yang ini 1 Gbps. Umumnya seperti itu. Baik. Ini switch-nya. Terus kita coba ambil komputer atau laptop deh, laptop ya.
laptop tadi kan di end device, terus di end device lagi, terus pilih laptop ya. Sudah ini? Sudah ya. Untuk mengkonfigurasi, gimana, ada pertanyaan kah? Belum. Untuk mengkonfigurasi switch tadi pakai kabel apa? Konsol kan dicolok di sini ya. Nah di situ, nah nanti kalau di laptopnya sekarang udah nggak ada port konsol di laptop, biasanya USB. Nah cuman kalau di Cisco Packet Tracer ini dia sediakan ada port konsolnya, kisahnya ya. Tapi realitanya itu laptop sekarang udah nggak ada port konsol. Biasanya kita pakai kabel. Coba kita lihat dulu kabel konsol dulu, nah, biar kalian lihat kabel aslinya. Nah ini seperti ini kabel konsol lah. Ini yang kayak RJ45 nya ini dipasang ke port konsol di sini tadi, di switch. Nah tadi di sinilah kabelnya yang ini dipasang ke switch, yang ininya ke laptop. Nah cuman ini sudah nggak ada lagi di komputer atau laptop yang zaman sekarang. Ini port serial, sehingga diperlukan konverter dari USB ke serial, nah, atau serial DB9 ini. Nah berarti kita lihat lagi konverter USB to serial. Nah lah, ini contohnya. Jadi ini portnya lakian atau binian? Lakian. Kalau yang ini tadi portnya binian. Nah, di toko kayak itu biasanya. Mas, lakian atau binian Jasidin? Yang binian. Nah nanti yang ini dipasang ke mana tadi? Konverter USB to serial tadi ya. Nah dipasang ke sini. Nah yang dipasang ke laptop yang USB-nya lah, sehingga laptop nanti bisa mengkonfigurasi si switch seperti itu. Jadi kabelnya ada dua, ada kabel konsol sama kabel konverternya. Sambungkan, satunya ke switch, satunya ke laptop. Kalau di Cisco Packet Tracer, kabelnya kita ambil yang gambar petir ini dulu. Nah konsolnya kabelnya warna biru. Kita klik kabel konsol, kita klik switchnya, pasang di port konsol ya kan, terus pasang ke laptopnya di RS232. Sudah? Oke, nah ini kalau sudah seperti ini kita bisa mengkonfigurasi switch ini dari laptop. Cuman kadang-kadang kalau orang males memasang kabel konsol kayak ini, orang biasanya ngonfig switchnya langsung di bagian CLI aja, atau langsung di sini. Ini juga boleh ya, langsung di sininya boleh. Cuman nanti kalau tidak pernah dikasih tahu tentang kabel konsol, terus ketemu benda aslinya kotak kayak itu, bingung konfignya kayak apa. Kan kebiasaan klik ini langsung ya. Kalau kebiasaan klik ini langsung. Kalau kita mau mengkonfigurasi switchnya lewat laptop, kita klik laptopnya, terus masuk bagian desktop, masuk bagian apa lagi mas? Terminal. Masuk terminal, terus langsung diklik OK. Nah ini sama. Kalau kita bandingkan dua booting, kita bandingkan, ini yang switchnya langsung ada bagian CLI, ini yang terminal yang di laptop, sama ya.
tes. Sama ya lo? Sama lah? Oke. Suka yang hitam atau suka yang putih? Yang hitam aja kah? Sudah yang hitam lah. Kita pakainya yang ini, mengkonfigurasinya. Fontnya kada kau diganali. Jadi saya kasih magnifier. Oke, lebih jelas lah. Ini saya hapus. Oh gilanya. Ini kalau dia tanda apa ini kayak gini nih, tanda lebih besar ya. Itu dia masih belum masuk mode untuk mengkonfigurasi ya. Untuk masuk ke mode konfigurasi, ada yang tahu apa perintahnya? Enable dulu ya. Enable apanya? Menulisnya kah? Di salah satu aja. Kan sama, apa yang kita tuliskan di laptop juga terjadi di suite-nya. Ya. Enable. Sekarang dia berubah jadi tanda apa itu? Tanda pagar. Nah, kalau sudah jadi tanda hashtag atau tanda pagar, ini posisinya sudah jadi admin lah ibaratnya. Jadi admin ya. Nah, di sini sudah bisa melakukan perubahan konfigurasi. Kalau mau keluar dari mode ini, kita ketik perintah exit. Ya, jadi perintahnya tadi apa? Nah, pas aja. Exit ya. Kita mau, sebelum kita konfigurasi, kita bikin desainnya dulu. Kita mau mengkonfigurasi apa? Mana magnifiernya ini? Kalau dari laptop ke suite, kabelnya pakai kabel apa? Strike atau cross? Strike ya. Nih, strike itu kabelnya yang tidak putus-putus. Kalau yang cross yang putus-putus yang ini. Kita klik yang ini. Kita klik laptopnya. Mau dipasang di port berapa? 1. Oke. Nah, kita tambahin laptop lagi. Kita pasang kabel strike lagi di port 5 misal. Boleh kan loncat ya? Boleh ya. Nah, sekarang kita konfigurasi IP-nya kayak yang tadi. Ini switch-nya belum diapa-apain tadi ya. Kita cuma mencoba enable dan exit aja. Ini saya klik. Kalau mau mengkonfigurasi IP-nya, masuk di bagian IP configuration. 192 berapa tadi? 168 1.1 netmasknya /24 ya. Gateway-nya belum kita pakai. Kita belum pakai gateway karena belum ada router ya. Kalau masih mainannya suite, nggak pakai gateway dulu. Kita tutup, kita cek lagi. Oh, udah ada ya IP-nya. Selain buka tutup kayak gitu, ngecek IP bisa dengan mengarahkan kursornya kayak gini. Nah, kelihatan nggak? Ini IP-nya ya. /24.
Terus laptop yang satunya kita kasih IP address juga dengan cara yang sama. Oke. Kita cek. Oke, sudah ada. Kita arahkan. IP-nya sudah muncul ya. Nah, sekarang kalau mau ngetes koneksi tadi pakai perintah apa? Ping. Kita klik, masuk command prompt, ping berapa? 1.2. Karena ini laptop 0, yang ini tadi 1.2. Nah, ini langsung reply ya. Nah, dengan memisah kedua laptop ini di VLAN yang berbeda, maka buahnya berdua kada bisa saling ping lagi. Ya. Pak, buat apa Pak? Kita sudah nukar switch, sudah berfungsi dengan baik, tapi dikasih VLAN ya lo malah jadi kada mau. Nah, itu biasanya dilakukan supaya misal begini. Kalau yang kalian lakukan kan satu switch untuk satu ruangan. Ya. Kalau switchnya 24 port, terus satu ruangan cuman perlu 5 laptop aja, kita pengen memisahkan segmen per ruangan, nah itu maka dibutuhkan VLAN ya. Misalnya di ruang prodi TRKJ VLAN sendiri, tapi mereka terkoneksi ke switch yang sama. Baik, untuk mencoba mengkonfigurasi, misal begini, kita kasih di sini port 1 itu dia VLAN TRKJ VLAN 10 dengan nama TRKJ gitu ya. Terus di sini port berapa tadi yang laptop yang satunya? Port 5. VLAN 20 misalnya TI. Bisa lah ngasih tulisan gini lah. Bisa lah. Diklik yang ini nah. Kita punya puasa. Minum belum bener deh Pak. Apaan deh Pak? Kada kita bari video buatnya. Sangat gawe kayak kan masak. Tugasnya ada tapi videonya kada ada ya lo. Yang pribadi. Nah, dengan begini nanti dia harusnya kada kawa saling komunikasi. Baik, kayak apa cara mengkonfigurasinya? Kita klik tadi laptopnya tadi ya lo. Klik terminal ya. Kalau mau mengkonfigurasi, klik OK. Sekalinya kada terekam ya lo. Cek dulu. Atau terekam suaranya kada ada. Ngedabing lah saya lah. Baik, kita ganali. Tadi kalau mau mengkonfigurasi enable ya, atau bisa disingkat EN aja boleh. Ya. Boleh disingkat ya. Misalnya saya ketik EN terus pencet tombol tab, muncul otomatis. Ya. Kalau exit EX doang boleh. Kalau E doang kah? Ambigu. Ini masih ada anunya nih, masih ada lanjutannya apalagi nih. Perintah yang lain kan? Masih ada, belum. Yang punya ini yang depan Pak. Tunggulah. Nah.
terminal ya kan, terus oke. Mana? Oh ini laptop 1 nggak ada, yang ada di laptop 0. Oke. Nah untuk melihat apakah sudah terkonfigurasi VLAN atau belum pada switch, perintahnya show VLAN. Oh salah. Ya, oh iya deh, boleh deh show VLAN. Jadi hacker sejati. Ini untuk menampilkan VLAN ya. Apa itu? Kayak catatan ini Pak. Show VLAN. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN-nya ada berapa booting itu? Yang sudah terbuat ada 5. VLAN 1, VLAN 1002, 1003 dan 1005. Oke. Kita lihat semua port dari port 1 sampai port 24 termasuk yang Giga 01 dan Giga 02 itu masuk ke VLAN 1. Nah, artinya gini. Defaultnya switch itu menggunakan VLAN 1 ya, makanya semua port itu bisa terkoneksi atau terhubung karena mereka menggunakan VLAN yang sama, yaitu VLAN 1. Kita sekarang pisahin portnya, ini bukan di VLAN 1 lagi. Oke, ini boleh di enter atau boleh dipencet tombol Q. Nah, untuk mulai mengkonfigurasi, perintahnya configure terminal. Configure terminal. Banyak nih. Foto-foto. Ya, pengen foto dan internet. Anyar 4 booting perintahnya. Ya lo. Saya kira ini kok perintahnya. Belum enable kamu. Enable dulu. Kalau mau mengkonfigurasi harus enable dulu ya. Harus dalam bentuk tanda pagar. Tanda pagar ya. Tidak bisa mengkonfigurasi kalau belum tanda pagar. Nah, tadi yang mau dikonfigurasi port 1 ya kan? Kalau kita lihat gambarnya ini FA01 ya, betul ya? FA01. Maka di sini kita tulis interface FA01. Tulis Mas. Nah, interface FA01. Satunya juga. Dilihat di sini nah, lihat di sini. Satu. Switch port mode akses. Sambung Tulis. FA0-nya sambung nggak bisa. FA-nya 0-nya disambung nggak bisa. Namun dia terpisah. Salah komplit kan ini. Nah, switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN berapa tadi? VLAN berapa? 10. Lihat di depan. VLAN 10. Kita udah ngerencanain dia VLAN 10 ya. Berarti kita tulis di sini VLAN 10. Akses LAN 10. Nah. Sudah. Switch port VLAN akses VLAN 10. Kita sudah berhasil memasukkan FA01 ke VLAN 10. Ini dia bilang VLAN-nya doesn't exist, akhirnya dia langsung bikinin VLAN-nya. Karena tadi kita nggak bikin VLAN dulu ya. Baik. Kita keluar exit, kalau keluar exit ya. Ini kan lihat nih.
sebelumnya config if, setelah kita exit dia jadi config doang. Kalau kita exit lagi berarti jadi switch biasa, betul ya. Nah jadi dia kayak masuk ke dalam kayak itu. Oh salah, ntar saya lupa. Konfigur terminal dulu, terus VLAN database bisa nggak? Salah, VLAN 10 kita kasih nama VLAN-nya dulu. Ini VLAN 10 di sebelah sini lagi. Sini. Sebenarnya nggak dicatat nggak apa-apa ya, videonya ada. Saya kira ingat ya boy. Nah, OS. VLAN 10 namanya apa tadi? TRK KJ. VLAN 10 name TRKJ. Kita exit lagi ya kan. VLAN berapa yang satunya? VLAN 20. Name-nya TI. VLAN 10. Ini VLAN database nggak usah ditulis lah, ini salah. Cuma gini aja langsung. VLAN 10 terus name-nya apa? Exit. VLAN 20 name-nya apa? Oke. Kalau kita pengen dari ini kan, kalau mau ke switch doang dia harus exitnya 2 kali ya. Kalau kita mau langsung keluar, perintahnya N, akhiri. Nah langsung keluar. Nah ini kita bisa show VLAN lagi. Kita lihat di sini setelah show VLAN, tadi salah ditulis lagi show VLAN tadi sudah. Setelah show VLAN di sini udah ada belum? Ada ya. Di sini ada VLAN 10 dan 20. VLAN 10 ada FA01. VLAN 20 udah ada belum? Belum ada ya lo. Berarti kita memasukkan FA0 berapa ya? FA05 ya? Ke VLAN 20. Apa perintahnya kalau mau memasukkan? Kalau mau masuk mengkonfigurasi pertama apa? Konfigur terminal. Habis itu apa lagi? Interface FA0 berapa? 5. Apalagi perintahnya? Switch port mode akses. Habis itu switch port akses VLAN 20. Pintar. VLAN 20 kan yang satunya tadi. Nah, kalau sudah selesai N langsung boleh, atau exit boleh. Show VLAN lagi. Nah ini hasilnya sudah masuk ke VLAN 20. Tadi tujuannya mengkonfigurasi VLAN ini apa? Untuk memisah. Artinya buahnya berdua laptop nih kalau di ping kada bisa lagi ya. Kada bisa saling ping. Nah kita buktikan apakah sudah tidak bisa saling ping. Kita close. Kita ini. Nah ini sudah tidak bisa saling ping ya. Nah terus ini bisa kita simulasikan teman-teman pakai amplop ngepingnya. Tawanya.
Seriusan ini saya klik gambar amplop ini, saya klik di komputer yang pertama, saya klik di komputer yang kedua atau laptop. Nah, di sini tulisannya in progress, violet ya. Betul ya, fail ya. Kalau kita klik yang bagian simulation ini, sebentar, ini resolusinya berapa sih? Oh, ya udah nggak apa-apa sementara ya. Oh, kepotong bro, karena masih direkam. Ya udah deh, kita balikin resolusinya. Nah, ini kalau kita klik simulation, terus kita play, ya amplopnya jalan. Terus nggak bisa nyambung kan? Karena dia beda segmen. Harusnya laptop. Nah, dia balik lagi ke sini, silang. Akhirnya fail ya. Ini kita play ulang, kita reset, kita play. Nah, ini tadi ngeping kan dari sini ke sini. Tipenya ICMP ya. Terus nggak tahu ini 1.2 kemana, kan ini udah beda VLAN. Akhirnya dibalikin lagi, request timeout ya. Kalau ini mau ada kawannya, berarti harus menggunakan VLAN yang sama. Kita coba tambahkan laptop. Kabelnya kabel apa? Strike lah. Pasang di port. Ini mau dikasih ke VLAN berapa nih? Tadi kan kawannya 10 sama 20. 20 lah. Kan kita pengen samain VLAN-nya. Nah, ini dia port 6 VLAN 20 ya. Kalau mau mengkonfigurasi ke laptop atau ke CLI, apa tadi perintahnya? Konfigur terminal. Kalau nya belum pagar, di enable dulu. Apalagi perintahnya? Interface FA berapa itu? Kita lihat 6 ya. 6 FA 06. Apalagi perintahnya? Export mode akses. Apalagi? Akses VLAN berapa? 20. Habis itu kita end. Kalau mau ngecek VLAN-nya, apa perintahnya? Show VLAN. Udah pintar. Udah ya. Sekarang kita tes. Kita kasih IP dulu. Tiga misalnya.
config 192.168.1.2 reply ya. Kalau ke titik 1 pada reply karena dia beda VLAN atau beda segmen, beda frekuensi. Kalau mau dikasih amplop dari sini bisa. Ini kita hapus dulu yang sudah ada dari laptop 2 ke laptop 1. Successful lah. Ya lah. Successful. Kalau kita klik simulation terus kita setel, nah ping tuh kayak ini. Jadi dari laptop 2 ke sini dulu, terus balik ke sana, balik ke situ lagi. Nah, biar aja dulu. Berhasil ya lo, successful. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi umumnya di VLAN itu kita di switch itu kita mengkonfigurasi VLAN. Nah, minggu depan kita coba pakai perangkat